Sis, itu gimana caranya ya kalau mereka ada suara itu mesti suruh di-unmute kali ya? Saya sedang unmute, Bu. Oke, kita mulai aja. Sebagai informasi, kita juga go live di Facebooknya PMK hari ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman dari Facebooknya PMK juga bisa langsung lihat juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan mahasiswa. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca, sebagai training manager dari Patra Mitra Konsulindo. Senang sekali bisa bertemu secara virtual untuk acara PMK Talk yang edisi Oktober. Saya ingin menyapa semua peserta yang sudah hadir. Halo Bu Nurni. Halo, selamat pagi semuanya. Bu Indria. Pagi Mbak. Ibu Tina. Ada Selamat Pak pagi. Ada teman saya juga, Christine. Nah, saya mau info juga, saya di sini dibantu oleh Ana, staff training yang juga akan berinteraksi dengan Anda melalui chat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa diketikkan atau nanti pada saat sesi tanya jawab dibuka, bisa langsung disampaikan secara verbal. Berikut ini susunan acara yang akan kita lakukan pagi hari ini. Nah, nanti setelah pembukaan dan pembacaan rules, saya akan memperkenalkan singkat mengenai Patra Mitra Konsulindo dan juga ada jadwal untuk online training kami. Dan kemudian setelah acara sharing session, nanti ada sesi tanya jawab yang bisa nanti saya akan bacakan kalau yang tertulis. Oleh karena itu, saya untuk membuka PMK Talk pada pagi hari ini, sharing session bersama para wanita tangguh yang ceritanya menarik-narik loh. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini untuk memberikan motivasi untuk Anda dan juga harapannya semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dan bermanfaat dan bermakna untuk diri kita sendiri. Murni akan bertindak sebagai moderator dan akan memandu acara bersama dua narasumber yang berprestasi, Ibu Indria dan Ibu Tina. Oke. Berikut ini saya bacakan peraturannya selama acara ini berlangsung. Mohon kerjasamanya agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan tepat waktu. Untuk mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan menuliskan di kolom chat, menggunakan format nama, garis miring perusahaan atau pekerjaan, garis miring pertanyaan. Kemudian peserta kecuali panelis dilarang menghidupkan mic atau share screen selama acara berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung pada sesi tanya jawab dibuka. Kemudian peserta menggunakan kata-kata yang mengandung sara atau ujaran kebencian di kolom chat. Apabila peserta merasa lelah, silakan palingkan mata Anda ke kanan dan ke kiri, ke kanan atau ke kiri, dan menatap benda berwarna hijau selama 10 detik. Berikut ini kami akan tampilkan video company profile dari Patra Mitra Konsulindo. Ada suaranya sis ya.
Sebagai perusahaan training yang sudah berdiri sejak 2009, Patra Mitra Konsilindo dengan bangga, dengan bangga menegaskan kembali misi kami untuk memberikan pelayanan profesional kepada kliennya dan untuk membantu bisnis mencapai kesuksesan yang memuaskan. Oleh karena itu, selama masa social distancing, kami tetap hadir untuk melayani kebutuhan pelatihan Anda. Dengan senang hati kami memperkenalkan public live online training melalui Zoom platform. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan dan membuat materi training sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Baik Anda memerlukan procurement dan supply chain management, atau leadership dan communication, atau finance dan tax, kami siap mengembangkan materi training sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Berikut ini jadwal public online training kami selama bulan November dan Desember, dan kami memberikan potongan akhir tahun sebesar 30% khusus untuk peserta PMK Talk pada hari ini apabila mendaftar paling lambat 30 Oktober 2020. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke acara sharing session, tapi tidak lengkap rasanya kalau kita nggak berkenalan ya. Jadi saya akan memperkenalkan profil singkat dari moderator, Ibu Nurni, dan juga para narasumber satu persatu. Moderator pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Director dari Patra Mitra Konsilindo, Ibu Nurni. Ibu Nurni akan memoderasi acara dan juga sharing pengalaman kerja beliau. Brief profile dari Ibu Nurni sebagai berikut. Pengalaman kerja 32 tahun pada perusahaan oil dan energi ConocoPhillips. Dengan posisi terakhir sebagai senior procurement specialist. Dan pada tahun 2009 beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan training sebagai bentuk kepedulian beliau terhadap peningkatan kompetensi untuk procurement dan supply chain profesional di Indonesia. Menurut Ibu Nurni, para procurement dan supply chain profesional harus mampu bekerja efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan target perusahaan. Selanjutnya narasumber pada pagi hari ini Ibu Yakutina Marjan, atau lebih lengkap, lebih akrab dipanggil Ibu Tina. Makasih Ibu Tina udah bergabung di sela-sela vakansi ya Bu. Brief profile Ibu Tina sebagai berikut. Beliau seorang praktisi di bidang logistik dan supply chain dengan pengalaman kerja lebih dari 13 tahun. Ibu Tina juga saat ini bekerja pada salah satu perusahaan nasional yang bertanggung jawab untuk aktivitas logistik dan distribusi. Dan beliau juga sedang menyelesaikan program doktoral di bidang Operation dan Strategic Management pada Universitas Erlangga, Surabaya. Nah, narasumber kita berikutnya Ibu Indria Sari Oktora. Terima kasih Bu Indria udah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya saat ini. Profil Ibu Indria sebagai berikut. Beliau praktisi di bidang procurement dan transformation expert dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Saat ini beliau bekerja pada salah satu perusahaan farmasi multinasional dengan jabatan sebagai Asia Pacific Procurement, Change, and Communication Lead. Yuk, udah selesai untuk presentasi kita pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Kita mulai untuk PMK Talk edisi Oktober. Kita akan dengarkan sharing momen, sharing impian, magic moment dari 3 wanita tangguh ini sambil berdiskusi bagaimana mereka meniti karir dari awal sampai dipercaya menjadi seorang profesional di perusahaan multinasional terkemuka. Silakan Ibu Nurni, sesinya dimulai. Oke, terima kasih Siska. Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman, selamat pagi. Saya Nurni, seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh MC kita hari ini, yaitu Siska. Saya ingin mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Hari ini tidak ada yang lebih yang penting yaitu kesehatan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk kedua narasumber kami, Mbak Indria dan Mbak Tina. Terima kasih sudah bergabung di PMK Talk ya. Hari ini kami bukan untuk mengajari Anda semua, tapi kami lebih banyak untuk men-sharing pengalaman apa yang sudah
mereka lakukan dan apa yang sudah langkah-langkah apa saja sampai mereka bisa sampai berhasil menjadi seorang procurement supply chain professional di bidang di multinational company. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan tadi bahwa pengalaman saya dulu kerjanya di ConocoPhillips. Itu pertama dan terakhir perusahaan yang saya pernah bekerja di situ. Nah, waktu karir saya di situ, waktu saya masuk itu hanya sebagai seorang supply chain, atau bukan supply chain, sorry, sebagai sekretaris aja, sekretaris biasa. Dan saya ingin sekali maju atau pengen untuk bisa keluar dari zona kenyamanan saya sebagai sekretari. Namun edukasi saya pada saat itu nggak bisa memadai karena saya bukan university graduate ya, jadi saya bukan S1, S2, saya hanya ambil akademi di bidang sekretaris dan manajemen aja di situ di Singapura pada saat itu. Nah, jadi saya ingin sekali maju dalam karir saya, tapi saya belum tahu mau karirnya untuk seperti apa. Untuk accounting saya nggak suka, untuk menjadi ke HR saya juga bukan passion saya. Engineer memang bukan passion saya. Lalu kelihatan karena saya waktu itu menjadi seorang sekretaris di sekretaris untuk purchasing manager pada saat itu di oil and gas. Nah, jadi kayaknya saya ada ketertarikan di situ. Nah, jadi makanya dari situ saya mulai karir saya pelan-pelan di situ. Dan pada saat itu saya pada saat itu 32 tahun yang lalu ya. Jadi tidak ada training-training seperti yang diadakan seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kalau mau training yang spesial supply chain itu kita harus ke Singapura atau kita harus ke Malaysia gitu ya. Dan itu karena saya bukan staff, jadi ya saya harus biaya sendiri. Nah, jadi karena saya punya dream, saya bilang saya harus berkembang, kalau enggak saya nggak bisa kemana-mana. Jadi ya saya atas biaya sendiri juga, saya ambil supply chain dan ambil khusus training supply chain di luar negeri. Atas biaya sendiri, itu benar-benar. Karena kenapa? Karena saya pengen sekali untuk jadi staff gitu ya, karena di waktu itu di Indonesia, Anda beruntung sekali, di Indonesia sekarang sudah banyak seperti itu, salah satunya PMK. Ya. Nah, pada pagi hari ini, kita akan mendengar kedua wanita yang tangguh ini, yang masih muda, karir mereka sangat luar biasa. Saya waktu seumur mereka belum seperti ini tingkat posisinya, tapi mereka sudah top of the top untuk karir di supply chain. Seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh MC, yaitu Mbak Tina dan Mbak Indria Sari. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih Anda berdua menjalankan karir ini sampai kenapa memilih supply chain? Mungkin kita mulai dari Mbak Tina dulu. Mbak Tina mungkin bisa sharing dengan teman-teman, audiens semua. Ya, Ibu Nurni semuanya, selamat pagi. Pagi. Izinkan saya sharing untuk sesi ini terkait dengan pertanyaan Ibu Nurni, saya jawab ya Bu ya. Saya berprofesi di dunia supply chain, tapi lebih spesifikasinya logistik, karena logistik bagian dari supply chain. Berawal dari background pendidikan saya, yaitu logistik bisnis di Bandung. Saya sempat kuliah di sana, tapi itu kan masih D3. Kemudian saya lanjut lagi ke S1, S2, sampai dengan S3 sekarang ini, inline, yaitu manajemen operation. Karena S1 logistik bisnis saat itu belum ada di Indonesia. Apalagi supply chain itu juga belum ada. Jadi saya lebih mengambilnya yang logistik bisnis, seperti itu Bu. Saya ingin sekali menjadi seorang profesional perempuan di bidang logistik and supply chain, karena saat itu sih kebanyakan laki-laki yang menekuni bidang itu. Jadi saya ingin menjadi salah satu perempuan lah, seperti itu. Sampai dengan saat ini, Bu. Tapi kenapa memilih supply chain? Waktu itu saya sempat mau pikirnya itu supply chain. Kalau saya memilih supply chain pada saat itu nggak ada pilihan karena saya nggak suka ngitung-ngitung. Saya juga bukan engineer. Padahal Anda backgroundnya di sini kan S1 ya, S2 malah ya di sini ya. Tapi kenapa milihnya kok supply chain tertariknya? Karena menurut saya supply chain itu adalah jantung dari sebuah aktivitas ekonomi, Bu. Benar-benar chain, benar-benar mata rantai yang menggabungkan dari lintas divisi. Tanpa supply chain, sebuah goal perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan tercapai. Seperti itu, Bu. Oke. Wow, good. Bagus sekali. Oke, sekarang kita mau dengar pengalaman dari Mbak Indria.
Mungkin Mbak Indah bisa sharing dengan teman-teman di sini, para audiens, Ya. bagaimana perjalanan karir Anda sampai sekarang sudah mencapai, kalau di sini kalau dari background-nya itu udah bisa menghandle untuk Asia Pasifik di multinational company, luar biasa sekali ya, nggak gampang sekali. Dan kenapa Anda memilih supply chain? Kenapa nggak pilih yang lain gitu? Kenapa supply chain? Apa karena perempuan ya? Apa gimana? Enggak, jadi apa namanya, awal mulanya itu sebenarnya lebih ke arah coincident. Jadi ini benar-benar coincident pada saat saya baru selesai kuliah, hampir selesai kuliah, saya bergabung dengan Samsung sebagai seorang planner. Ya, planning juga kan departemennya kan under supply chain juga. Nah, dari situ mungkin ini yang disebut sebagai takdirnya, karena kalau Mbak Tina tadi background education-nya itu adalah dari logistik supply chain, tapi kalau saya itu lebih ke arah bisnis dan kemudian saya ambil master degree di communication science, benar-benar tidak nyambung sama sekali gitu ya. Makanya kenapa nggak nyambung sekali dengan edukasi, kenapa milihnya supply chain dan berhasil di supply chain gitu. Ya karena by that time itu di zaman tahun 2000 pada saat itu saya totally sudah berkarir selama hampir 20 tahun. Dan apa namanya, pada saat itu memang tidak ada sekolahnya, tidak ada subjeknya mungkin di mata kuliah. Mungkin di teknik industri ada beberapa mata kuliah berkaitan dengan supply chain, tapi tidak deep dive. Ya, jadi pada saat itu dicemplungin langsung ke dunia itu, dan ternyata memang dunia yang sangat menarik. Ya, supply chain itu, karena kalau kita bicara tentang Indonesia, apalagi kita bicara tentang geographical uniqueness of Indonesia, memang supply chain-nya Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau bisa kita bilang luar biasa, kenapa? Karena memang di beberapa company yang pernah saya bekerja, kemudian saya juga diberi kesempatan untuk traveling around the world, saya melihat bahwa Indonesia salah satu negara yang sangat unik dari sisi geografikalnya. Makanya dibutuhkan expert supply chain yang luar biasa juga untuk menghandle isu maupun challenging-nya, Bu Nurni. Itu yang membuat Wah, luar biasa ya. Jadi kurang lebih kita hampir sama lah ya di sini ya. Jadi supply chain itu bukan hanya seorang pria ya, wanita pun juga. Walaupun background latar belakangnya juga bukan di supply chain, tapi bisa kita ke situ ya. Anything possible di situ. Kita belajar, betul. Oke, saya mau bisa tolong sharing lagi nggak sih sekarang? Untuk saya ceritakan sedikit mengenai saya. Waktu saya dikerja di Konoko, magic moment saya untuk menjadi staff itu, karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat zaman kita itu nggak ada sekolah di supply chain, ya nggak ada sekolahnya. Lalu training pun sangat limited. Kalau di perusahaan saya dulu, kalau mau training supply chain procurement itu didatangkan bule dari luar, ya. Jadi kalau saya memang mau, saya mesti keluar. Nah, saya mempunyai magic moment. Kenapa saya mau keluar dari sekretaris? Ingat ya, saya waktu itu saya di sekretaris. Saya mau keluar dari sekretaris. Karena kenapa saya mau keluar? Pasti kalau keluar dari sekretaris, masuk di posisi yang tertentu, gaji pasti lebih besar, dan saya mau jadi staff. Kenapa saya mau jadi staff? Seperti kayak Mbak India Sari bilang bahwa bisa traveling around the world ya, gitu ya. Jadi kan ada opportunity di situ. Nah, saya mempunyai magic moment di situ. Magic moment saya harus menjadi staff gitu. Karena kalau jadi staff itu selain gaji naik, ya posisi naik, dan satu lagi saya mau cerita. Waktu di perusahaan saya dulu itu ada villa. Perusahaan tuh menyediakan villa buat pegawainya, hanya yang staff yang boleh ke situ. Kalau bukan staff nggak bisa. Nah, waktu itu saya masih ajak anak saya masih kecil, waktu itu lewatin ke puncak, dia lihat tulisan Konoko, dia tanya, "Mama, kenapa kita nggak ke situ?" Hati saya, aduh, I wish saya waktu itu udah jadi staff, jadi saya bisa ngajak anak saya. Saya nggak tahu, magic moment itu terjadi beda-beda dari teman-teman ya. Tapi itu magic moment saya membuat saya berontak, saya harus berubah. Yaitu sekarang makanya saya mau mengembangkan karir saya di supply chain. Nah, saya mau kita teman-teman juga di sini mau mendengar dari Mbak Indria sama Mbak Tina, apakah Anda selama perjalanan karir itu Anda mempunyai magic moment? Yaitu menjadi yang seperti tadi saya jelaskan saya gitu. Magic momentnya very simple, hanya anak saya ngelihat ada villa di situ, dia kepengen di situ, saya belum entitled. Sedih kan kalau sebagai orang ibu gitu ya, apalagi anak masih kecil gitu. Padahal sih sebenarnya kalau mau di puncak bisa nginep bisa bayar ya, tapi kan itu beda, itu sesuatu yang prestigious ya. Jadi yang saya mau bisa nggak sharing dengan kita?
apa magic moment Anda berdua di sini, terus apa yang membuat Anda termotivasi hingga ingin menjadi seorang profesional supply chain yang handal, bagaimana Anda value Anda sendiri, how to value yourself, sampai menjadi di posisi yang sangat prestigious ini. Believe it or not, I mean, I have to congratulate to you both ya, your position saat ini untuk dunia supply chain itu is prestigious banget gitu ya. Jadi nggak gampang seperti apalagi perempuan. Nah, bisa nggak tolong bisa di-sharing dengan teman-teman? Mungkin kita mulai dari Bu Indriasari dulu. Apa magic moment Anda waktu itu? Iya, jadi by personal pada saat itu ini dream hampir semua orang. Kepingin punya rumah pastinya ya, kepingin punya rumah. Saya sudah berkeluarga, kebetulan saya menikah muda, kemudian overtime kepingin punya rumah lah istilahnya, nggak mau numpang terus sama orang tua ya. Jadi saya melihat bahwa unlike Bu Nurni, kalau saya kan memang memulai karir saya kecemplungnya langsung di supply chain. Tapi dari ketertarikan itu saya melihat bahwa future-nya supply chain itu procurement, terutama pada saat itu saya menekuni, ini sesuatu yang sangat amat beda, distinguish ya. Jadi tidak semua orang tertarik dan tidak semua orang mau dan mampu gitu. Makanya saya melihat di situ opportunity-nya. By the time saya kepingin punya rumah, saya merasa bahwa pada saat itu juga saya lagi diberi kesempatan untuk berkembang, untuk develop di salah satu manufacturing company. Jadi disitulah magic moment saya merasa bahwa itu kok dikasih kesempatan dalam dua sisi yang berbeda. By personal saya kepengen punya rumah, by professionalism saya lagi diberi kesempatan untuk berkembang di situ. Jadi berjalan seiringan dan automatically semua remunerations, package dan lain sebagainya lagi mumpuni-mumpuninya pada saat itu. Jadi seru banget gitu. Iya, memang benar ya, nggak bisa bohong ya, memang ya. Maksudnya investasi apa yang diinvestasi selama ini memang nggak bohong ya, memang ada hasilnya ya. Oke, kita dengar dari Mbak Tina coba sekarang. Apakah Anda pasti Anda punya magic moment ya? Apa magic moment Anda sampai sehingga bisa termotivasi sampai seperti itu, karirnya bisa melesat begitu cepat ya, di posisi sampai saat ini? Ya, magic moment saya itu ingin S2 dengan biaya sendiri dan bekerja di multinational company. Saat itu saya sedang bekerja di perusahaan BUMN, salah satu BUMN Indonesia. Saya sudah mengajukan sih untuk S2 bagaimana jika semacam izin belajar, tetapi di info tidak bisa karena harus minimum bekerja 8 tahun baru bisa dapat fasilitas itu. Saya pikir 8 tahun itu lama sekali, keburu saya tua dan malas belajar. Akhirnya saya memutuskan untuk jump ke perusahaan multinasional, apply dulu nih Bu ya, nggak langsung jump. Tetapi sebelum saya apply, saya membekali diri saya nih Bu dengan sertifikasi. Karena waktu itu masih ya baru-baru kerja sekali, saya mencari sertifikasi lokal yang murah, yang bisa membooster saya sebagai profesional dan bersertifikasi dan berbackground edukasi yang inline dengan profesi saya. Jadi saya seperti itu sih Bu, membangun value-value saya dari puing-puing kecil-kecil untuk bisa tembus ke multinational company. Dan alhamdulillah sih bisa saya lakukan dan saya bisa masuk ke S2 yang bagus di Surabaya. Seperti itu. Wah, hebat ya. Itu dream come true ya. Saya berinding nih dengernya kayak gini. Luar biasa banget. Oke, kita teruskan lagi ya. Nah, tadi diceritakan juga kan bahwa selama perjalanan karir itu ya banyak disupport oleh training khususnya training yang untuk kompetensi, dan tentunya pasti yang paling penting yaitu disupport oleh magic moment-nya. Nah, bisa di-sharing lagi nggak sih kita bagaimana definisi people development atau mengenai training kompetensi skill menurut Anda? Mengapa training kompetisi skill itu, terutama khususnya untuk kita bicarakan dengan saat ini supply chain, itu penting. Ceritakan pengalaman training-training yang pernah diikuti, serta kendalanya apa? Bagaimana Anda menghadapi kendala-kendala tersebut? Mungkin kita mulai dari Mbak Tina, bisa sharing? Tentang training-training yang sudah saya jalani ya Bu ya, yang saya ikuti ya. Terus ada kendala nggak waktu menjalankan training? Terus bagaimana Anda menghadapi training-training tersebut? Ya, training pertama itu saya ikuti ketika saya masih kuliah di Bandung tuh Bu. Saya sudah mulai, kalau saya menjadi profesional, saya harus membekali diri saya dengan sertifikasi. Jadi sambil kuliah itu saya menyisihkan
waktu itu kendalanya ya mungkin uang kali Bu ya, karena masih anak kos, jadi saya menyisihkan uang saya untuk mengikuti training. Jadi saya berpikir ketika saya lulus, saya melamar pekerjaan tuh sudah memiliki sertifikasi-sertifikasi tersebut, seperti itu Bu. Dan masalah waktu yang biasanya mungkin dipakai main, akhirnya dipakai untuk belajar. Itu yang pertama kali saya mengikuti sertifikasi. Semakin berjalannya waktu, semakin memiliki tabungan, meningkat lagi ke sertifikasi nasional, sampai dengan meningkat lagi dengan akademisi Bu ya, jadi tidak hanya training tapi akademisi juga S2. Kemudian setelah S2 saya mengikuti lagi international certification, seperti itu Bu. Jadi kendalanya sih lebih ke kita harus menyisihkan energi, waktu, kadang mengorbankan waktu bersama keluarga sebentar untuk fokus ke training, seperti itu sih Bu. Wow, luar biasa sekali ya, kemauannya keras sekali ya. Oke, mungkin dari Ibu Indra Sari, training kompetensi apa yang pernah Anda ikuti, terus udah gitu bagaimana menjalankan training dan apa kendalanya, apakah bagaimana Anda menghadapi kendala tersebut? Ya, kita bicara people development dulu ya. Tadi Bu Nurni sempat touch upon people development part dulu ya. Kita bicara people development dan self development. Saya pernah cerita sama Bu Nurni, sama Mbak Tina, sama tim PMK bahwa saya adalah hasil daripada people development. Jadi kalau kita bicara dari kacamata seorang leader ataupun dari company, mudah-mudahan di sini ada leader-leader dari company juga, bahwa begitu pentingnya people development. Jadi regenerasi, kemudian kita mendevelop kita sebagai seorang leader itu banget. Nah, kemudian yang kedua adalah self develop. Jadi kalau dalam kaitannya dengan sebagai people development, kita memberikan kesempatan untuk orang itu berkembang, karena orang itu menjadi seseorang of opportunity. Jadi kalau saya bilang bahwa dengan hasil dari people development para leader saya sebelumnya. Jadi pada saat saya menjadi leader pada saat itu dan hingga saat ini, yang saya juga people development dalam salah satu kinerja saya. Kedua yang self development. Self development kita puas dengan apa yang kita punya sekarang, karena kalau kita mau mencapai sesuatu kan kita harus punya goal ya. Kalau kita mau mencapai goal tersebut, kita perjalanan menuju goalnya apa sih? Dan salah satu perjalanan menuju goal tersebut, kita sudah tahu nih program-program apa untuk diri kita, program buat kita. Jadi salah satu program yang saya dan saya salah satunya. Wow. Ya, kalau zaman itu kayak Bu Nurni katakan, zaman itu ya Bu, kita training itu susah sekali. Betul, harus di-invite beberapa teman-teman dari luar sana, which kebanyakan adalah Western people, datang ke sini, kemudian mereka memberikan training gitu. Nah, kalau sekarang training-training itu sudah tidak perlu lagi mungkin ya kita berkiblat ke arah sana, karena dunia supply chain, procurement, logistik, warehousing itu semuanya sangat berkembang dan sangat spesifik satu persatu bidangnya. Jadi ini udah banyak expert-expertnya, salah satunya adalah misalnya Bu Tina di situ gitu ya, salah satu expertnya yang bisa sharing practicality daripada kehidupan kinerja daripada si logistik misalnya. Jadi nggak terlalu susah lagi. Kalau zaman kita dulu harus kita cari sendiri gitu, online udah susah. Ya kalau by chance kita di multinational company disiapkan itu online training, tapi ingat harus rajin untuk masuk ke webnya, lihat gitu. Kalau enggak ya enggak juga gitu. Kalau sekarang udah ada PMK, udah ada yang lain-lain, lebih mudah lagi. Kalau zaman saya dulu masih belum ada online training, sama sekali belum ada online training. Zaman dulu ya boleh sama sekali itu kalau yang training yang karena saya sekretaris hanya dikasih trainingnya sekretaris. Waktu itu saya keluar dari sekretaris jadi staff di situ, jadi sebagai buyer. Waktu itu istilah buyer, bukan belum purchasing. Betul. Iya, jadi ya baru mulai dari situ. Nah, makanya waktu itu saya lihat kok ada bule-bule pada datang ke sini yang dia omongin sebetulnya apa yang kita lakukan gitu. Cuma bedanya dia cuma bisa bahasa Inggris aja. Dan sebetulnya di Indonesia pun itu kita bisa melakukan itu gitu. Makanya dream saya begitu saya keluar dari Konoko,
saya mau bikin training center, training untuk bagaimana mengasah kompetensi dari teman-teman yang tertarik untuk bergabung kerja di supply chain. Oke. Nah, tadi kan Mbak Tina sama Mbak Indria itu kan mention mengenai leader ya, mengenai kepemimpinan. Menurut Anda berdua, apa sih bedanya leader dan manager? Mungkin kita mulai dari Mbak Indria dulu. Ya, jadi manager itu kan title ya. Pada dasarnya dia adalah seorang leader yang diberi title. Tapi attitude-nya itu yang bisa mendifferentiate between dia sebagai real leader ataupun hanya menjalankan porsinya sebagai manajer. Ini yang harus ditekankan gitu. Karena tidak semua manajer itu bisa menjadi leader. Tapi seorang leader bisa dipastikan dia bisa menjadi seorang manajer. Penting sekali untuk membina attitude kita sebagai seorang leader di sini, karena kita pada saat kita menjadi seorang leader, kita bisa menciptakan mimpi-mimpi dari teman-teman kita, tim kita untuk nantinya suatu saat nanti menjadi leader-leader selanjutnya gitu. Nah, ini yang dari by definition saya sebagai seorang praktisi yang mungkin kurang lebih saya memulai posisi saya sebagai seorang head of department itu dari sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi ya kurang lebih begitulah Bu yang bisa saya sharing di sini. Oke, good, very good. Oke, Mbak Tina mungkin bisa sharing menurut Anda apa itu bedanya leader dan manager? Anda udah manager, senior manager lagi ya? Belum senior. Nah, kalau untuk Bu Indri tadi kan info manager adalah title, ya itu hanya how to manage ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau leader itu benar-benar sosok yang benar-benar bisa, kalau misalnya orang tua itu benar-benar bisa mengayomi, benar-benar bisa mendevelop. Tadi juga kita sempat bicarakan develop people development itu juga terjadi di situ. Tidak hanya di manage, tapi juga benar-benar di develop, benar-benar dipersiapkan untuk menjadi next leader. Seperti itu sih Bu. Tidak semua sih Bu. Okay. Seorang manajer itu adalah leader. Very good. Saya mempunyai pendapat yang sama juga. Oke, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Bapak Ibu, para audiens semua, tadi barusan kita sudah mendengar sharing experience dari kedua wanita tangguh ini, yaitu Mbak Indria Sari dan Ibu Tina, bagaimana perjalanan karir mereka sampai mencapai posisi untuk di supply chain udah mulai cukup tinggi, sangat tinggi kalau menurut saya. Nah, sekarang kita ingin mendengar juga dari mereka di segmen berikutnya. Mereka sebagai leader dan manajer di sini, bagaimana mereka menerapkan program di development need analysis untuk ke staff-staff mereka. Ya, pasti para audiens juga ingin mendengarkan tadi kalau kita udah mendengar sharing dari mereka, tapi sekarang kita mau mendengar bagaimana mereka menerapkan people development di departemen mereka masing-masing, karena mereka sekarang udah manager dan leader di sini. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana Mbak Tina dan Mbak Indria menerapkan people development di dalam di staff Anda, di grup Anda di sini, di departemen Anda di supply chain, ya. Terus bagaimana cara Anda, apakah development ini Anda untuk mengukur kinerja para staff-staff di situ gitu ya. Nah, salah satunya di situ pasti Anda mempunyai juga training matrix. Nah, gimana sih caranya Anda mengevaluasi kinerja mereka melalui training-training yang Anda provide untuk mereka? Mungkin kita share mulai dari Mbak Tina. Ya. Untuk people development yang sudah saya terapkan, saya biasanya mengadakan sesi khusus semacam internal diskusi satu divisi ataupun cross function division, itu rutin dilakukan. Untuk training itu ada yang sifatnya formal dan non formal ya Bu ya. Kalau misalnya yang sifatnya formal bersertifikasi itu memang tergantung dari HRD perusahaan itu tersebut atau strategi dari perusahaan tersebut untuk memberikan training kepada karyawannya. Tetapi tidak berkecil hati apabila memang di perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja saat ini tidak ada seperti itu, karena kan tidak semua perusahaan seperti itu. Itu bisa menggunakan inisiatif
seperti otodidak, diskusi dengan para senior, atau misalnya menggunakan our own money dengan uang kita sendiri untuk mengikuti sertifikasi-sertifikasi. Karena bagaimanapun, walaupun kita mengikuti sertifikasi dengan uang kita sendiri, itu akan menjadi intangible asset yang akan kita gunakan di masa depan. Seperti itu sih, Bu. Oke, jadi bagus ya. Jadi memang development itu memang diterapkan banget ya di perusahaan Anda ya. Iya, staff saya itu ini Bu, penyiar radio. Benar-benar blank tentang dokumen ekspor impor, tidak mengerti tentang transportasi, benar-benar masuk itu background-nya penyiar radio. Tetapi kami sering diskusi, kemudian banyak cross function meeting segala macam, akhirnya sekarang benar-benar bisa expert di ekspor impor. Bagus ya. Jadi maksudnya Anda train mereka bukan train untuk day to day training pekerjaan mereka, tapi Anda provide juga training kompetensi untuk menutupi gap mereka, sehingga Anda nggak capek juga kan ya, kalau udah di provide itu kan Anda nggak capek juga. Bagus karirnya, buat karirnya si staff di situ, dan bagus juga buat Anda juga, jadi lebih bisa lebih cepat ya perkembangan dari ini departemennya jadi lebih cepat ya. Bagus sekali. Oke, kita mau dengar dari Mbak Indria Sari. Ya. Saya tahu sekali kalau Anda bilang bahwa keberhasilan Anda sekarang itu produk dari people development, yaitu development need analysis ya. Bagaimana Mbak Indria Sari bisa share dengan teman-teman bagaimana Anda sebagai senior manager dan menghandle di sini untuk bukan hanya Indonesia ya, di Asia Pasifik juga di sini. Bagaimana Anda handle untuk development dari kompetensi dari staff Anda? Apakah Anda memprovide seperti apa yang diberikan oleh Mbak Tina juga ke staffnya berupa training metrics itu sebagai alat untuk mengukur kinerja performance appraisal mereka? Ya. One thing for sure, yang namanya people development itu will always be an agenda untuk para leader ya. Jadi kalau saya menerapkan waktu scope saya masih Indonesia sampai scope saya di ASEAN, sampai sekarang saya menjadi head of Asia Pasifik untuk procurement change and com, metodologinya sama, nggak ada yang beda. Tapi ini bisa dibikin training khusus nih Bu untuk people development sebenarnya, karena ini sangat struktural caranya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Pertama, pastinya kita harus melakukan as-is analysis together with HR department. Kita harus melihat orang-orang kita itu siapa, apa, bagaimana, background-nya seperti apa, kemampuannya ada di mana. Karena sebaik apapun SOP ataupun proses yang kita punya di organisasi maupun di perusahaan, tapi kalau kita taruh orang-orang itu di tempat yang tidak tepat, bukan berarti orang ini gagal pada saat dia menjalankan tugasnya ya, pada saat kita mereview KPI, tapi mungkin belum tepat gitu ya, kita menempatkan posisi itu. Saya setiap bergabung dengan company baru, saya selalu melakukan hal yang pertama saya lakukan adalah itu. People competencies analysis. Pasti saya melakukan itu bersama dengan tim HR kami di perusahaan. Masing-masing company itu punya formula-formula yang berbeda, tapi in general biasanya mirip-mirip, nggak ada yang begitu signifikan perbedaannya. Jadi kita melihat kompetensis daripada functionalnya, kita melihat kompetensis leadershipnya, dan yang paling penting kita melihat kompetensis behavioralnya di sini gitu. Nah, pada saat kita melakukan analisa kompetensi itu, kalau by formula itu ada beberapa item di bawah daripada functionality, di bawah dari leadership, di bawah behavioral, itu ada beberapa item yang perlu kita analisa dan perlu kita assess gitu. Nah, dari situ kita melihat bahwa orang ini sebenarnya kita persiapkan untuk apa sih gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melihat as is, jangan lupa kita harus melihat to be-nya. Orang ini mau kita kemanakan gitu loh. Organisasi ini mau kita bawa kemana, ini yang paling penting. Pada saat kita sudah mempunyai komponen-komponen tersebut, akan terlihat kok Bu, gap-nya ada di mana sih? Misalnya kita punya A, B, C, D gitu tim kita. Si A ini kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, gap-nya di mana. Dari gap itu bahkan kita bisa melihat apa sih sebenarnya perkembangan-perkembangan yang bakalan bisa kita support dari si orang-orang ini. Contoh, kalau orang ini capability-nya baik di leadership, tapi dia by functionality, financial acumen-nya misalnya kurang, kita akan provide
training-training yang berkaitan dengan finance, hitung-menghitung dan lain sebagainya. Tapi dilihat lagi misalnya functionality-nya dia bagus gitu ya di bagian procurement atau supply chain, tapi mungkin leadership-nya kurang gitu ya. Nanti kita akan memprovide training-training leadership. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus kita lakukan, Bu, sebelum kita mendefine training apa sih yang tepat untuk teman-teman. Betul sekali. Jadi Betul sekali. Ya. saran. Dan begitu juga setelah selesai kita melakukan analisis dari people competencies ini, kita harus terbuka sama tim kita bahwa inilah sebenarnya kekuatan kamu dan ini kekurangan kamu. Dan dari sisi gaps-nya, dari sisi gap analysis yang kita lihat, inilah yang kamu butuhkan. Misalnya training ini, training ini, training ini, training ini. Dan kita akan provide training tersebut untuk kamu memfulfill gaps tersebut, dan kemudian hari nantinya kamu akan mencapai goal yang sudah kita desain gitu bersama-sama. Kurang lebih seperti itu ya kalau dari kacamata people development seorang leadership. Dan saya juga hasil daripada itu gitu loh. Jadi terbukti ya, terbukti. Jadi waktu Anda di-train seperti itu oleh bos atau atasan Anda, sekarang Anda juga sama mengetrain anak buah Anda dengan skema yang sama seperti itu. Nah, Betul, kan betul. kadang-kadang nggak semua staff di situ kan, iya, sorry. Betul. Kalau zaman dulu saya memang hasil itu tapi tidak dilakukan by structured, by organized way gitu ya Bu ya. Mungkin caranya adalah si Indri nih oke-nya di sini, si Indri nggak oke-nya di sini gitu ya. Kemudian saya dikasih coaching ataupun training, dan salah satu fungsi sebagai seorang leader jangan lupa kita harus bisa nge-coach juga. Seperti yang dilakukan Bu Tina tadi, ada teman kita yang background-nya adalah penyiar radio, tapi dengan coachingnya Bu Tina, beliau bisa kemudian menjalankan tugasnya sebagai ekspor impor. Jadi itu coaching juga butuh gitu, overtime sambil kita menunggu training gitu. Nanti kita bicara people development, itu sangat menarik sekali, dan terus terang ilmu yang tidak bisa dimiliki juga hampir semua leader. Jadi ini by practice memang dilakukan, dan ingat sebagai leader kita harus punya mentality untuk mendevelop teman-teman kita. Iya, aduh bagus sekali ini. Ini diskusinya makin semangat nih. Saya lihat juga di kontak chat udah banyak yang nanya di sini. Satu-satu lagi sebelum kita mulai ke segmen berikutnya. Bagaimana Anda memotivasikan staf Anda? Kalau dia udah, maksudnya gini, dia udah gue udah males deh, karir saya udah di sini aja deh, udah nggak mau kemana-mana gitu, ya kan? Ya. Banyak, saya rasa pasti Anda menemukan ada beberapa staf anak buah Anda seperti itu. Jadi nggak punya motivasi, disuruh ikut training nggak mau, ya. Tapi gaji mau naik, gitu ya, posisi mau naik, mau diapain ya, mau dikeluarin, that's not the solution. Nah, bagaimana Anda memotivasikan mereka? Apakah tadi bilang dengan coaching? Apakah direkomendasikan untuk ikut ke training yang lebih banyak ke berbau motivasi skill atau gimana? Kalau Anda mendapatkan yang ada menemukan anak buah atau staff yang tidak punya motivasi gitu. Mungkin mulai dari Mbak Indri. Banyak cara. Ya. Banyak cara. This is the art of the leadership, to be honest to you. Karena kan kita berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam background dan juga karakter. Pastinya fungsi kita sebagai leader adalah dengan those diversity kita bisa membuat orang-orang ini mengerti kita sedang melakukan misi terhadap mereka gitu. Saya selalu percaya perihal mau dan mampu. Jadi kita harus benar-benar melihat daripada kemampuan seseorang mengawinkan dengan aspirasinya dia. Jadi kalau kita lagi mereview talent-talent kita, ini sangat penting mau dan mampu ini gitu loh. Jadi dari sisi capability dan kemudian dari sisi aspirasi. Kalau ini sudah bisa kita matchkan, ini akan gampang. Tapi kalau kita melihat ada yang mau tapi nggak mampu, atau mampu tapi nggak mau, ini yang akan menjadi challenge gitu. Dan kita pada saat ini gitu, saya pegang 16 negara di bawah saya dengan berbagai dengan tim saya yang
tersebar di 16 negara tersebut lebih dari 30 orang, dan ini juga tetap diterapkan. Biasanya saya kalau pertama kali ketemu sama mereka, saya tidak akan membicarakan pekerjaan. Saya akan mengeksplor dulu siapa sih orang ini sesungguhnya, dari sisi kepribadiannya, kemudian dari sisi aspirasinya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa bergerak menuju motivasi yang bisa kita bilang. Dan kita akan prioritaskan orang-orang yang membutuhkan motivasi. Dan jangan capek untuk selalu get in touch with them. Apalagi di era pandemi kayak begini. Ya memang kita di rumah nih, work from home. Tapi yang namanya working hours is much longer dan kalau kita ada di kantor. Dan terus saya dalam 1 minggu itu juga bisa punya one-on-one communications dengan mereka di 16 negara ini full waktu saya. Karena kalau tanpa mereka bekerja untuk saya di sini nun jauh di Jakarta dan mereka ada di 16 negara tersebut, tanpa saya percayakan kepada tim saya untuk mereka melakukan hal-hal itu by independent, ini akan difficult sekali gitu loh nantinya. Jadi itu yang sangat penting dilakukan. Bagus sekali sharingnya, bagus sekali. Jadi pada saat waktu itu saya punya bos seperti Anda. Jadi memikirkan. Nggak semua bos loh, nggak semua atasan memikirkan development dan memotivasi staffnya ya. Bagus sekali. Mungkin karena Anda mulai proses itu tidak dikarbitin gitu loh. Biasa kan banyak ditaruh di posisi ditaruh di situ karena saudara, teman dekat. Tapi you guys, both of you, you've been through the process. Jadi sukses Anda itu bukan dari sekarang, tapi sukses Anda itu mulai dari karir Anda sampai sekarang ini. Biasa. Para audiens, Anda beruntung sekali, Anda bisa mendengar dari kedua wanita tangguh ini, ya Bu Indriasari dan Bu Tina. Mereka itu di posisi yang sangat prestigious, sangat top sekali, on the top di supply chain. Apalagi di-handle oleh seorang perempuan di sini. Oke, kita lanjut lagi nih dengan Ibu Tina. Tadi bagaimana Anda mendevelop atau memotivasi staff Anda yang udah nggak ada motivasi lagi. Iya, terima kasih Bu. Seperti Bu Indri tadi, saya pasti akan lakukan pendekatan terlebih dahulu. Mengapa tidak ada motivasi itu mengapa? Malasnya kenapa? Demotivate-nya kenapa? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah antar rekan divisi lain atau apa? Atau mungkin dengan saya atau apa gitu kan? Pasti saya ajak ngomong dari hati ke hati, lebih pendekatan personal sih Bu. Setelah itu baru nanti ditarik lagi garis merahnya kepada goals perusahaan. Kalau misalnya memang tidak perform, itu kan akan menjadi susah divisi lain. Akan susah perusahaan untuk mencapai goals secara keseluruhan. Nah, dari situ baru mengingatkan atau merefresh lagi motivasi bekerja kita itu, kan kita digaji kantor. Nah, itu untuk apa, bagaimana, untuk kembali termotivasi dalam bekerja. Seperti itu sih, Bu. Oke. Bagus sekali. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, which is segmen terakhir sekarang sebelum nanti ada acara tanya jawab. Tadi kan kita ngomong ya, bahwa kita bicarakan mengenai training gitu. Nah, saya ingin tanya dengan Bu Indriasari dan Ibu Tina, menurut Anda kalau training itu apakah expenses atau investasi? Contohnya gini, kalau saya menurut saya pribadi training ini investasi. Saya mempunyai 3 orang anak. Saya tidak seberuntung mereka bisa menyekolahkan orang tua saya bisa menyekolahkan saya di luar negeri, ya sekolah university lah istilahnya. Saya bilangnya university graduate istilahnya saya. Saya sudah bersyukur saya diberi kesempatan untuk sekolah di Akademi Secretary Management di Singapura. Dan saya mempunyai 3 orang anak, saya mau kirim mereka ke university. At least itu investasi saya buat mereka gitu loh. Nanti mau mereka pakai atau enggak itu terserah. That's how I invest. Tapi saya nggak investasi harta ke mereka, tapi saya investasi berupa edukasi. Menurut saya training itu investasi. Nah, saya mau mendengar kalau dari Mbak Indri dan Mbak Tina, menurut Anda berdua, kalau training itu apakah expenses atau investasi? Mulai dari Mbak Tina. Ya, saya setuju dengan Ibu. Training ataupun pendidikan yang formal ataupun non formal training, formal adalah edukasi, kuliah, semua itu adalah intangible asset, adalah investasi. Sama dengan seperti ini Bu, cerita ini sebagai contoh aja gambarannya, di sebuah perusahaan
yang tidak pernah mendevelop karyawannya atau tidak membekali ilmu dengan sertifikasi misalnya. Apabila terjadi suatu kesalahan adalah biaya. Artinya less knowledge sama dengan biaya. Jadi sebuah perusahaan memberikan training kepada karyawannya itu memang mengeluarkan biaya, tetapi ada value lain yang didapatkan oleh karyawan tersebut untuk bisa membooster bisnis dari perusahaan tersebut. Seperti itu sih, Bu. Jadi maksudnya kalau dia investasi training ke karyawannya itu minimize risk ya, karena kan orang ya kan minimize banget risk, dan kalau ada risk itu terjadi itu cost-nya lebih besar dari biaya yang dia keluarkan untuk training. Ya. Jadi lebih baik biaya additional cost yang dikarenakan less knowledge atau kesalahan mengambil keputusan karyawannya tadi lebih baik dipakai untuk training gitu dibandingkan mengcover kesalahan-kesalahan yang dilakukan karyawan. Oke, good, thank you. Nah, kalau untuk menurut Mbak Indria gimana? Menurut Mbak, apakah training itu investasi atau expenses? Oke, kalau buat diri sendiri ya mungkin kita bicara gini aja deh. Saya sendiri merasakan bahwa memang pada saat itu apa yang saya bayarkan untuk training, terutama untuk yang saya bayar sendiri ya gitu ya, buktinya bisa memboost up. Ini kita bicara lagi angka ya gitu ya. Angka gaji nih sebenarnya. Iya, gajinya, angka gaji kan. sebagainya itu enjoyable banget terus terang gitu kan, dengan segala knowledge yang dipunya itu pastinya akan berjalan beriring. Tapi dengan kita less knowledge, kita mungkin tidak self trained juga gitu ya, itu memang difficult untuk kita compete. Dan ingat, sebentar lagi kompetisi kita itu akan sangat amat ketat karena generasi-generasi kecil, muda, remaja, dewasa yang sekarang itu akan menyundul generasi kita. Jadi di mana kita ada momentum, di mana kita akan bersaing dengan mungkin anak-anak saya nantinya gitu kan ya, Bu Nurni, anak-anak kita ataupun ya dengan anak cucu udah saya. Karena kita di momen tersebut gitu, umur kita berapa, mereka sudah nyundul dan mereka luar biasa pinter-pinternya karena mereka itu di era edukasi sekarang mereka tidak hanya di develop dari intellectual intelligence tapi juga emotional intelligence mereka sudah di train menjak di sekolah, mereka luar biasa. Jadi ingat itu gitu. Jadi kalau kita tidak men-self train diri kita dan tidak put awareness betapa pentingnya kita mendapatkan ilmu, ini yang nantinya hati-hati gitu. Dan kita masih butuh uang loh gitu loh untuk jangan lupa, kalau saya dulu kenapa saya mau jadi staff, karena buat supaya gajinya naik kan. Kalau gaji naik, kalau saya pensiun paketnya udah besar gitu. Jadi udah ujung-ujungnya duit. Ya, udah itu kalau dilihat dari perspektif itulah ya. Tapi kalau dilihat dari perspektif company seperti yang Mbak Tina bilang bahwa hati-hati dengan ini karena bisa terjadi kalau kita melihat dari sisi manajemen risiko dari satu perusahaan ataupun suatu bisnis, nah ini akan terjadi kalau kita tidak melakukan people development. Jadi kita hanya meng-hire orang-orang ala kadarnya dan kita juga akan mendapatkan hasil yang ala kadarnya untuk bisnis juga. Oke, bagus sekali diskusinya, menarik sekali. Kayaknya udah lewat, tapi nggak apa-apa, kita lewat dikit aja. Nah, kalau sekarang nih gini ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak perusahaan masih menganggap training itu tidak penting. Padahal kita udah setuju training itu penting, karena bukan penting untuk mengembangkan karir development dari si pegawai, tapi baik juga benefitnya untuk perusahaan. Dan itu juga bisa mereduce dari risk factor ya, dari kesalahan dari perusahaan. Nah, tapi tidak semua punya perusahaan menganggap training itu penting, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi mereka banyak sekali cut cost budget ya. Dan untungnya kebetulan di sini kami PMK kami langsung divert ke bisnis model yang berbeda, yaitu berupa transformation digital through online training. Nah, apakah menurut Mbak Indria dan Mbak Tina online training ini membantu nggak untuk ini? Maksudnya membantu dalam hal kalau perusahaan dia bilang saya cut cost untuk training nggak ada gitu ya. Tapi gimana? Berarti sedangkan pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Apakah orang tersebut ya udah nggak usah ada training toh nggak? Gimana? Mbak Indria? Oke, ya
Saya setuju dan sebagai salah satu orang yang memegang budget department juga memang untuk saat ini kami memprioritaskan lebih ke arah hal-hal yang lebih top priority. Jadi training mungkin bukannya tidak priority, tapi kita melihat daripada importance-nya ataupun urgency-nya. Dan kalau saya sendiri encourage untuk teman-teman gitu ya, untuk bisa membangun self awareness tersebut, tahu di mana gap kompetensi kita ada di mana, dan jangan ragu untuk berinvestasi di training. Mungkin nggak begitu costly, tapi ilmu yang kita dapat nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Ini sih share pengalaman pribadi ya, gitu, apa yang terjadi, karena pada masa-masa itu kami juga pernah mengalami di mana company tidak bisa provide training, tapi karena kita kepingin dan kita tahu gap kompetensi kita di mana, oh ya udah kita melakukan training dengan investasi diri kita sendiri. Kenapa enggak gitu? Dan online training banyak banget sekarang. Salah satunya PMK mungkin kan yang bisa provide itu. Jadi you don't have to be worried about that and go ahead. Just join all the online training. It will be very beneficial to all of you. Definitely. Ya. Yeah. Oke. Mungkin Mbak Tina, menurut pendapat Anda gimana dengan sekarang kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Seperti yang dijelaskan tadi Mbak Indria bilang juga perusahaan juga mempunyai priorities tentunya ya. Jadi salah satu yang akan di reduce yaitu berupa training. Tapi jangan khawatir gitu ya. Kita juga ada online training yang mana kita bilang kita divert, banyak kan perusahaan-perusahaan sekarang melakukan transformation digital through online training salah satunya. Terus menurut Mbak Tina, apakah ini cukup membantu? Ya, menurut saya cukup membantu sekali Bu online training, karena kan memang pandemi tidak boleh kemana-mana, tidak boleh beraktivitas yang terlalu berkerumun, tapi bukan berarti menghentikan langkah kita untuk terus belajar, terus improve. Salah satunya online training ini. Kalau saya lihat di LinkedIn, di sosial media, bahkan banyak juga iklan-iklan tentang online training, iklan berbayar di sosmed, seperti di ads-on-nya Facebook, ads-on-nya Instagram, itu juga banyak. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun itu iklan-iklan bermunculan tentang online training. Nah, kalau misalnya kita sebagai personal, seperti tadi kata Bu Indri, ini saat yang tepat untuk mengikuti training-training tersebut, karena kan banyak waktu di rumah, tidak terlalu banyak keluar, bisa tidak harus ke sana kemari untuk mengikuti training, lebih efektif, dan banyak promo juga training-training saat ini. Mungkin PMK juga Bu ya, PMK juga banyak sekali nih training-training yang promo, artinya kita juga bisa mengikuti apakah diikutkan oleh perusahaan atau menggunakan uang kita sendiri. Tetap tidak akan rugi, itu merupakan investasi jangka panjang buat karir path kita di masa depan. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali. Memang jadi pandemi atau corona ini jadi bukan menstopkan kita, that's the end of everything ya, tetap life must go on ya di situ. Nah, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, karena chatnya udah penuh sekali. Ada last but not least, terakhir, apakah ada tip-tip khusus nggak yang mau disampaikan kepada audiens dari Mbak Indria Sari dan Ibu Tina? Mungkin dari mulai Mbak Indria Sari dulu, kira-kira ada tip-tip apa yang mau disampaikan kepada para audiens di dalam yang mengikuti PMK Talk pagi hari ini? Ya, saya bagi dua ya. Mungkin satu adalah tips untuk para teman-teman yang sedang meniti karirnya. Satu hal yang selalu saya canangkan dalam perjalanan kita berkarir itu pasti ada ups and down-nya. Nggak enaknya banyak, enaknya juga ada. Jadi take it as nothing to lose. Apapun itu, kalau misalnya kita lagi mendapatkan load pekerjaan yang banyak gitu kan, anggap itu satu hal yang untuk belajar ataupun untuk pengembangan karir kita. Jadi
semua yang kita lakukan itu adalah belajar, belajar, dan belajar gitu dalam perjalanan karir kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa pekerjaan gue terlalu banyak ataupun kok gue tuh dianaktirikan dan lain sebagainya. Percaya di setiap satu company kita bergabung, di another company bergabung, pasti akan banyak pelajaran dan hikmah yang akan kita dapatkan gitu. Nah dari situ kita nantinya tidak dikarbit besarnya. Jadi kita belajar dari pengalaman di tiap company yang masing-masing pasti punya keunikannya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk mungkin ada beberapa leader yang ada di sini, jangan takut untuk mengembangkan teman-teman kita di tim karena biar bagaimanapun keberhasilan kita adalah dari kontribusinya mereka, dan bagaimanapun nantinya harus ada regenerasi, kita nggak akan muda terus dan kita juga nggak mau ada di stuck di posisi itu. Jadi kenapa kita terus kesundul naik itu juga karena mereka menyundul naik. Jadi harus people development, jangan lupa untuk mereka diingatkan untuk training, untuk di coaching mereka-merekanya. Jadi kita dunia berputar nantinya, alurnya berputar nanti. Gitu. Itu tips dari saya. Oke. Apakah tip-tip khusus untuk para audiens di sini sebelum kita mulai ke tanya jawab? Ya, terima kasih Bu Nurni. Kalau dari saya sih, tetap fokus dengan apa yang ada di depan mata, dengan job desk kita, dengan karir kita, beri yang terbaik kontribusi kita untuk perusahaan, jangan malas-malas, tetap positive thinking. Dan satu lagi, never ending studying, jangan pernah berhenti untuk belajar dari pengalaman, dari tempat bekerja saat ini, lanjutkan sekolah jika ada kesempatan, terus tambah-tambah training-training, ikuti training-training jika ada kesempatan dan memang ada spend money untuk ke sana. Oke. Terima kasih sekali. Nah, sebelum kita langkah ke segmen berikutnya yaitu kesimpulan, sebelumnya mungkin di sini saya lihat di chat udah penuh. Saya kembalikan ke MC, Siska, apakah bisa dibacakan, apakah ada pertanyaan itu untuk siapa dari antara Mbak Tina dan Mbak Indrasari, atau mungkin ke saya, silakan. Ya, thank you Bu Nurni. Makasih Bu Indria dan Bu Tina, menarik sekali pembahasannya pagi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya mulai dari yang paling awal ya. Mungkin boleh dinyalakan juga dari Bapak atau Ibu ini, Bapak atau Ibu Atur Widiasi. Mungkin bisa dinyalakan kamera atau mikrofonnya supaya bisa berinteraksi langsung. Jadi Bapak atau Ibu Atur Widiasi adalah seller di e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Maaf Bu, izin bertanya, tips apa saja sih biar kita selalu tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan? Terkadang ada kalanya di mana kita punya rasa bosan dan sebagainya. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu Nurni, Bu Indria, dan Bu Tina bisa memberikan komentar atau jawaban untuk pertanyaan ini. Mungkin kita jawab masing-masing aja kan, dimulai dari Mbak Indrasari dulu, habis itu Mbak Tina, kan masing-masing mempunyai tip-tip yang berbeda-beda. Tenang Pak, itu natural, berarti kita masih human, bahwa kita punya rasa bosan di situ. Jadi kalau kita nggak bosan, kita energinya ngeboost terus, itu hati-hati, nantinya malah kecapean, akan berimpact ke mental dan physical gitu kan. Jadi rasa bosan itu pasti ada, sama saya juga pasti ada. Tapi kita kalau saya boleh sharing, siasatinya mungkin dengan hobi. Kalau Bapak punya hobi atau apa gitu ya. Kalau saya biasanya hobinya sama anak-anak saya main musik, terus kemudian juga jalan-jalan keluar, driving, agak kebut-kebutan. Nah, itu hobi saya. Biasanya saya suka keluar begitu, cuman a couple of minutes, mungkin 20 menit, 30 menit, terus kembali lagi gitu kan ke rumah. Tapi itu normal sekali. Jadi jangan sampai kebosanan itu juga membuat kita less kinerja. Dan semua, ingat Pak, Ibu, bahwa semuanya ada di sini. Jadi kalau kita bicara selalu bahwa bosen, pasti akan kita terpengaruh gitu ya ke diri kita bahwa kita akan bosen. Tapi kalau kita di sini bilang, oke, ini bosen sesaat, saya akan solve my issues of
of kebosanan saya sebentar, kemudian saya balik lagi ke bekerja, pasti itu akan balik lagi energinya, gitu. Hobi, lakukan yang disukai. Mbak Tina mungkin bisa jawab tadi pertanyaannya bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi saya sendiri. Tadi rupanya ini ya, tadi saya juga nanya kayak gitu ya. Rupanya ada yang nanya juga di sini. Kita sharing. Ya. Memang kalau stuck itu nggak bisa mikir ya Pak ya. Apalagi Bapak seller di berbagai tempat online jualan. Nah, menurut saya sih kalau Bapak bosan atau siapapun yang bosan itu stop dulu sebentar, break sebentar. Seperti tadi kata Bu Indri, lakukan hal yang menyenangkan sebentar, tapi jangan keterusan terus-terusan gitu, jadi nggak balik kerja. Jadi tetap aja kasih porsi, break up, kemudian balik lagi bekerja, memotivasi mulai dari kebutuhan. Karena punya keluarga harus menghidupi, kita juga pengen income yang tinggi, income yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Paling motivasinya seperti itu sih Pak. Artinya kalau misalnya Bapak semakin banyak jualan, semakin juga banyak income, mensejahterakan keluarga. Nah, dengan motivasi-motivasi yang seperti itu, biasanya sih langsung terbooster, semangat kerjanya meningkat. Oke, good. Siska, mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Erni. Oke, halo Ibu Erni, terima kasih sudah bergabung ya Bu. Ibu Erni bertanya untuk rekrutmen tenaga kerja di perusahaan kecil, kadang kita belum tahu kompetensi mereka di mana. Berarti perlu waktu untuk melihat pola kerja mereka. Bagaimana agar kita bisa segera mengetahui dan segera menempatkan karyawan tersebut sesuai kemampuan mereka? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, Ibu Erni juga bertanya untuk saat pandemi seperti sekarang, kira-kira masih ada perusahaan yang masih membuka kesempatan kerja nggak ya? Apa untuk sementara waktu untuk anak-anak yang baru lulus sebaiknya mengikuti kursus-kursus atau training? Oke, itu Bu Nurni. Oke, kita kasih ke Mbak Tina, habis itu nanti ke Mbak Indi untuk menjawab pertanyaannya. Sebelum nanti terakhir saya jawab. Oke. Untuk kesempatan kerja, beberapa kali sih saya lihat di LinkedIn itu banyak sih Bu Erni. Jadi beberapa perusahaan juga membuka, apalagi mungkin yang membangun pabriknya baru buka itu juga butuh karyawan. Seperti itu sih. Kemudian semacam perusahaan-perusahaan yang sedang naik, seperti contohnya pabrik sepeda, itu juga mereka juga hire karyawan-karyawan lebih gitu. Itu sih dari saya kalau masalah pembukaan kesempatan kerja, itu banyak bisa dilihat. Untuk yang kursus atau training fresh graduate, memang lebih baik dibandingkan bengong di rumah, menunggu ada panggilan kerja sambil apply-apply. Ada baiknya mengikuti online training, baik yang gratis ataupun yang berbayar, tapi juga disesuaikan dengan kantong, uang di kantongnya bagaimana. Terus ada pertanyaan ini untuk bagaimana mengetahui dan mengetahui kemampuan karyawan. Ya, itu awal rekrutmen ya, kalau nggak salah ya, Bu Erni ya. Ya, untuk awal rekrutmen ya, memang gini, untuk awal rekrutmen kita, kalau memang untuk saat ini kita tidak bisa menggunakan sophisticated tools untuk menganalisa daripada kompetensi karyawan, kita bisa menggunakan basic tools-nya aja. Itu basicnya ilmunya di buku banyak kok Bu, gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan referensi kompetensi yang sangat basic untuk kita merekrut karyawan kita gitu. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Nah, kalau memang rasanya sih untuk yang basic itu cukup bisa kita pakai untuk beberapa fungsi yang frontliner kayak misalnya sales, marketing dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai. Tapi memang kalau udah dia mulai spesifik masuk ke area yang kayak kita ini, procurement, supply chain gitu ya, itu memang kita membutuhkan elaborasi daripada kompetensi matriksnya. Tapi kalau yang untuk awal-awal, kalaupun tidak punya investasi untuk sophisticated tool-nya itu, kita bisa menggunakan basic tool-nya, dan itu di buku banyak sekali. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya mau aja menjawab satu aja tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Indria tadi sama Mbak Tina. Bagus sekali ya.
Jadi kalau kesempatan kerja, yes. Kalau saya sih selalu kita pikir positif. Kalau bilang, oh pandemi ini banyak perusahaan tutup, jangan dilihat negatif. Jangan lihat news yang negatif. Kalau saya sih sudah 8-9 bulan nggak pernah lihat TV lagi. Jadi kita jangan isi yang negatif, tapi kita isi yang positif, ya. Jadi masih tetap semangat, kesempatan tuh ada, kita mempunyai pemerintah presiden tuh yang luar biasa, care-nya dengan rakyatnya, ya, dia melihat sekali opportunity ekonomi yang akan berkembang di Indonesia, apalagi nanti setelah pandemik ini berlangsung. Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, Ibu Erni, ya. Terus satu lagi, training. Banyak sekali online training, seperti yang disampaikan Bu Indra-Sari dan Bu Tina. PMK juga kami menyediakan banyak sekali online training dan harganya juga sangat reachable, sangat bisa terjangkau. Kami juga ada yang gratis, ada juga yang harus bayar. Tapi kalau bayar itu bukan karena kami harus juga membayar expertise-nya gitu. Karena mereka juga kan di situ untuk menyediakan materi training itu kan harus ada modul-modul tertentu di situ. Tapi affordable sekali dan isi waktu-waktu yang sekarang ini dengan yang positif dan Anda pasti akan lihat hasilnya nanti. Oke. Iya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, Siska, sebelum kita Satu lagi, Bu Erni, we have to believe on our own values. Pada saat kita percaya bahwa kita bernilai, kita nggak usah takut bahwa di luar sana tidak ada lapangan untuk kita bekerja pastinya. Jangan takut untuk itu. Mungkin Ibu Erni mau ada tanggapan, Bu Erni? Kalau Ibu dosen ya, Bu ya? Iya, terima kasih. Saya silakan, kita boleh kita lagi diskusi juga sekarang, Bu Erni. Silakan. Iya, saya kebetulan ngajar di ITL Trisakti. Nah, ini anak saya itu lulus dari Universitas Brawijaya, kemudian kan ingin melanjutkan kuliah sebenarnya. Nyusul kakaknya itu di Jerman. Cuman udah kursus ini di Goethe Institut tuh sampai ke level B2, lanjut ke B1, ke C1 itu berhenti karena katanya pelajarnya yang mau ikut itu cuman sedikit. Akhirnya dia tanggung mau melanjutkan ke Jerman itu karena C1-nya belum, mau kerja di sini ini nyarinya itu masih susah karena dia di bidangnya di teknologi pangan, jadi mungkin agak susah juga nyarinya. Jadi ya sementara ini masih menunggu yang di Goethe Institut ini mau kursus melanjutkan lagi gitu. Kemarin nyoba di Departemen Luar Negeri tapi belum ada pengumuman lebih lanjut. Ini juga mahasiswa saya juga begitu, tanggung, jadi gimana ini katanya gitu. Ya, saya suruh nunggu dulu sambil kursus-kursus, saya bilang gitu. Tapi opportunity tetap ada kok, Bu. Jadi kalau saran saya, I've been in their positions before also gitu. Jadi kalau saya sih dulu sih kayak Mbak Tina tadi cerita, sebarin itu CV ke semua company, pasti ada salah satu yang akan pick up gitu. Gak mungkin enggak gitu. Yang penting effort kita, nggak ada usaha yang usaha yang mengkhianati hasil gitu. Yang pastinya saran saya sih sebenarnya untuk terus berusaha menyebarkan CV itu sambil menunggu kesempatan ke Jerman ya, Bu. Yeah. Kebetulan saya juga lagi belajar bahasa Jerman, Bu, tapi dia masih SMA. Jadi saya ngerti sekali itu level belajar gitu di situ. Jadi gitu. Sambil training juga ditambahkan karena untuk portfolio CV itu sangat bermanfaat kalau memang ada training yang pernah diikuti dan sertifikasinya. Iya, terima kasih. Ya, Bu Erni tetap semangat, kesempatan selalu pasti ada, percaya itu. Nah, mungkin disarankan saja anaknya untuk follow Instagram PMK. Kami mempunyai banyak program-program ya seperti kayak sharing seperti ini gitu ya. Nanti ada macam-macam, kita ada acaranya. Jadi buat ngisi waktu supaya dia tetap semangat, termotivasi juga gitu ya. Siapa tahu nanti dengan seperti itu bisa ketemu dengan audiens, dia tahu oh iya nama perusahaannya ini, bisa ngelamar, just keep on doing. Mbak Tina mungkin ada tipsnya dari yang mau ada.
Mau dijawab, ada jawaban tadi yang dari Mbak Iya Tina? sih Bu, tidak perlu berkecil hati. Memang kondisi seperti ini kita tidak bisa mengontrol Bu ya pandemi ini. Jadi tetap sebarkan CV, mencari di Jobstreet, di LinkedIn semua. Karena saya juga ada membimbing ada 3 mahasiswa fresh graduate under saya untuk kurikulum vitae saya review, kemudian saya perbaiki, saya bantu mereka perbaiki CV-nya, kemudian saya bantu mereka juga submit. Kalau ada informasi juga saya info ke mereka biar mereka apply kayak gitu. Itu ada aja yang kejaring, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, Oke. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Gina Rahma. Gina ini lulusan manajemen ya. Oke, pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya ingin bertanya bagaimana tips memilih jenis training yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan lebih baik. Saya lulusan manajemen dan saat ini bekerja sebagai accounting. Apakah perusahaan akan lebih memilih pengalaman pekerjaan atau dapat dilihat dari training juga? Misalnya saya tertarik supply chain dan mengikuti trainingnya. Apakah pengalaman accounting saya jadi penghambat karena belum memiliki pengalaman sebagai supply chain? Mohon dibantu Ibu Indria, Bu Tina, dan Bu Nurni. Nilai tambah sih kalau menurut saya apabila ada record training perihal supply chain, ini nilai tambah. Dan jangan salah Bu, accounting Mbak Gina, accounting dan supply chain itu berkaitan satu sama lain. Kita sama-sama menghitung loh, dan kita sama-sama pada akhirnya akan berkolaborasi karena titik akhir daripada proses supply chain itu selalu adalah payment. Ya, account payable nantinya pastinya gitu. Apalagi kalau kita udah naik level ke strategic procurement misalnya atau strategic supply chain, ini akan bicara juga perihal account receivable di sini. Jadi ini nggak akan putus hubungan ataupun ini akan menjadi faktor pemberat, nggak sama sekali. Ini akan menjadi faktor penambah, supplemental faktor nantinya. Jangan ragu untuk mengambil training itu, dan saya sangat happy pada saat melihat teman-teman yang punya bidang yang berbeda saat ini tapi mau belajar tentang supply chain gitu. Karena memang supply chain itu jantung daripada aktivitas satu company gitu. Jadi ya memang kalau memang bisa silahkan, sangat akan bermanfaat. Ingat account payable dan account receivable, kita pasti akan ketemu terus itu nantinya. Ya. Iya, betul. Tina mungkin mau jawab pertanyaannya. Iya, karena namanya supply chain itu kan chain, menggabungkan divisi-divisi lain. Kalau misalnya orang supply chain tidak mengerti point of view-nya orang accounting tidak mengerti point of view-nya supply chain, itu bisa berantem itu Mbak Gina. Itu sering banget berantem karena pembayaran lah ininya atau apa, penerimaan invoice apa, revisi lagi ini itu. Karena kan hubungannya dengan vendor ya, pihak ketiga gitu. Jadi kita pun internal customer tuh juga harus kompak kayak gitu. Nah, lebih bagus lagi memang kalau background-nya accounting, mempelajari supply chain, just in case nanti ada opportunity, kita juga tidak pernah tahu apakah ada lowongan pekerjaan itu accounting atau lowongan pekerjaan itu supply chain, bagiannya tuh bisa masuk ke keduanya gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Tina, Mbak Indriasari. Ada lagi pertanyaan, Siska? Ya, udah selesai. Mungkin Mbak Gina mau ada komentar atas respon dari jawabannya. Bagi para audiens, apabila ada pertanyaan, langsung di mute aja. Cukup sih, cukup Bu. Cukup. Iya. Saya sempat bingung juga sih mau lintas jurusan aja. Gitu. Nah, ingat loh, saya itu background-nya kemudian saya sekolah ilmu komunikasi, tapi saya ended up di supply chain, bahkan saya expert bener-bener udah nyebrang kanan kiri luar biasa. Tapi ya memang semua ilmu itu tidak akan pernah ada ruginya. Jadi dan supply chain bisa saya bilang ini teman dekat. Jadi memang harus diambil pada opsi. Iya, makasih Bu. Mas. Oke. Kayaknya waktunya juga udah lewat ya. Kita run out of time juga ya. Oke, kita
Mungkin sebelum kita ke penutupan, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita wrap up ke kesimpulan. Ada pertanyaan lagi, Siska? Nggak ada ya? Sudah selesai, Bu Nurni. Untuk Oke. pertanyaan mungkin bisa kesimpulan. Oke, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali, khususnya untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Indrasari yang sangat super sibuk sekali, kita ngerti sekali. Ibu Indrasari sibuk sekali, benar. Karena kalau kita kirim email itu bacanya berhari-hari. Saya baru tahu itu dia menghandle 16 negara. Saya baru tahu tuh waktu sharing tadi 16 negara. Kita satu negara aja kita udah nggak baca email 1-2 hari, apalagi ini. Tapi luar biasa sibuknya. Jadi beliau masih bersedia meluangkan waktu untuk sharing dengan kepada teman-teman audiens yang participate hari ini. Terima kasih Mbak Indrasari sebelumnya, PMK, dan untuk juga Mbak Tina juga terima kasih yang mau meluangkan waktunya lagi liburan. By the way, para audiens participant, Mbak Tina ini lagi holiday di Bali, tetap meluangkan waktunya di sini untuk sharing. Jadi terima kasih kalau apabila Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut lagi dengan kedua wanita tangguh ini, Mbak Indrasari dan Mbak Tina, kami mempunyai program-program training yang di mana mereka yang akan sharing lebih detail lagi. Kalau ini nggak mungkin bisa kita belajar dalam waktu hanya 60 menit, tapi nanti mereka mempunyai programnya, nanti kita akan sharing atau minta aja dengan admin kami akan kirim program-programnya yang diajarkan oleh mereka. Anda harus ikut. Saya aja juga mau ikut karena saya waktu seumur mereka ini belum sampai menjabat posisi sebegini tingginya. Oke, kita akhiri sekarang dari PMK Talk ini dengan kesimpulan. Jadi setelah diskusi-diskusi tadi dengan perjalanan karir, saya senang sekali, appreciate sekali, angkat topi untuk kedua ya Ibu Indrasari dan Mbak Tina. Mereka meniti karirnya itu bukan karbitan, bukan dari KKN ditaruh di situ. Mereka mulai dari nol, benar-benar nol. Mereka kejar dreams-nya mereka. Mereka menemukan magic moment mereka yang mana mereka sudah sharing tadi. Jadi they deserve it ya. Mereka udah dapat di posisi yang sangat prestigious seperti yang saya ucapkan juga tadi. Jadi jangan segan-segan. Training itu penting karena itu investasi untuk masa depan Anda, bukan hanya perusahaan ya. Karena yang menentukan karir Anda yaitu Anda sendiri, bukan hanya perusahaan. Perusahaan itu adalah kendaraannya untuk menentukan karir Anda. Itu yang sudah terbukti apa yang di-sharing oleh Mbak Tina tadi dan Mbak Indrasari. Seperti apa yang saya suka sekali dikutip sini, if you don't change direction, you will end up of moving back forward. Jadi kalau Anda nggak mau berubah, seperti yang kayak tadi saya bilang, kalau saya nggak mau berubah menjadi seorang keluar dari zona nyaman saya sebagai sekretaris, saya hanya sekretaris aja, bukan nothing wrong to be sekretaris, nggak ada, itu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Cuman kalau Anda rasanya kepengen lebih mempunyai karir yang lebih besar, lebih tinggi, lebih luas, tapi background Anda terbatas, seperti saya kayak kemarin tadi saya sharing, kenapa nggak coba untuk lihat opportunity yang lain? Mungkin coba mulai dari supply chain, mungkin di situ, itu cocok untuk Anda. Perusahaan dapat berfungsi dengan baik apabila pekerjanya atau employee-nya di-maintain secara berkala. Karena seperti tadi yang di-sharing oleh Mbak Indri dan Mbak Tina juga, bahwa mereka ini adalah produk dari people development. Nggak mungkin mereka langsung jadi seperti sekarang ini tanpa mereka di-develop oleh perusahaan mereka. Jadi apabila perusahaan Anda ingin mendevelop Anda, lihat opportunity ini. Karena opportunity tidak datang 2 kali. Ya. Terus people development di dalam perusahaan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan insight yang luas. Tadi juga sudah di-sharing oleh Mbak Indri dan Mbak Tina juga. If your company not feeding you, feed yourself with your own money. Seperti yang mereka bilang, seperti Mbak Tina bilang, dia kepengen jadi manajer pada saat itu untuk mendapatkan untuk ke sana. Ya, dia harus investasi untuk mendapatkan sertifikasi dan sebagainya. Begitu pula dengan Ibu Indra. Tapi apa yang mereka investasi, baik waktu maupun uangnya, itu worth it sekali. Itu mereka sudah deserve. Jadi mereka sudah terbukti sekarang. Ya. Jadi jangan lupa juga Anda harus
lihat perusahaan kira-kira training provider yang mana yang cocok ya. Jangan jadi perusahaan training provider jangan hanya sekedar training juga, sekedar hanya menyediakan training, tapi lihat kira-kira yang mana yang cocok untuk Anda. Ya, tentunya cocok untuk kompetensi Anda dan juga keuangan Anda, budget Anda. Itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai jumpa di PMK Talk session berikutnya. Biasanya setiap bulan kami ada, cek aja di Instagram PMK. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Indria, terima kasih Mbak Tina, terima kasih Siska, terima kasih para peserta semuanya. Terima kasih. Minta tolong dinyalakan dulu kameranya, kemudian ada reaction di bagian bawah. Reactionnya tanda jempol ke atas. Terima kasih untuk semuanya. Kameranya bisa dinyalakan yang lain mungkin. Saya mau, ini foto zaman sekarang nih, foto pakai screenshot. Terima kasih, 1, 2. Ya. Jempolnya, makasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Untuk sharing dan semua energi baiknya, salam sehat semua. Ya, baik. Hmm?